Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama di hari ini kita bersyukur, bernyanyi, menari bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita baik, kasih setianya dan anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya! Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, oh hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Oh, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini,
Jadikanku alat bagi rencanamu, rencanamu, rencanamu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih yang sejati, kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada duanya dalam kehidupan kami. Betapa hati kami bersyukur kepada-Mu. Terpujilah Engkau. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves you and me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me.
me so. Ku bersyukur Tuhan buat cintamu, buat kasih-Mu yang besar, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan yang Kau beri bagiku. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Terima kasih. Shalom saudara sekalian, Jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekitar di Surabaya. Ya. Adalah indah kalau pada kesempatan ini kita menyediakan diri untuk ada di hadapan Tuhan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, agar kami hanya mendengar kebenaran yang tertuang dari hati Bapa. Berbicaralah Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan.
Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk memperkarakan hal ada di hadapan pengadilan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5, saudaraku, ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, hanya manusia yang memiliki kecerdasan untuk melihat hari esok dan mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Asuransi itu salah satu usaha manusia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi segala situasi yang bisa terjadi. Apakah sakit, kecelakaan, atau bahkan kematian. Manusia mempersiapkan diri, saudara, menghadapi hari esok. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 16, dari ayat 1 sampai ayat 9 mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ketika bendahara ini hendak dipecat, maka ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Ya, agar mereka membuat surat hutang lain. Kalau mereka hutangnya 50 tempayan, maksud saya kalau mereka memiliki hutang 100 tempayan minyak, membuat surat hutang yang baru 50 tempayan. Kalau ada yang berhutang 100 pikul gandum, lalu membuat surat hutang 80 pikul. Ini tindakan tidak jujur, ini korupsi, saudara. Dengan kolusi bersama orang-orang yang berhutang kepada majikan atau tuannya. Nah, Tuhan Yesus berkata di dalam perumpamaan ini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Tuan orang kaya memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena bendaharanya bertindak dengan cerdik. Lalu Tuhan katakan sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Anak-anak dunia lebih cerdik dalam kejahatan. Ya, demi menghadapi hari esok di bumi ini, anak-anak dunia cerdik mengusahakan segala sesuatu. Tetapi orang percaya, anak-anak terang tidak. Ya, tidak terikat dengan kekayaan. Namun Tuhan berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan kekayaan atau mamon yang tidak jujur, artinya yang tidak dapat dipercayai. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kalau anak dunia mempersiapkan hari esoknya dengan segala kecerdikannya, dalam arti kejahatan. Pokoknya demi
menyongsong hari esoknya di bumi, mereka bisa ya menjadi licik, cerdik, dan jahat. Tetapi orang percaya mempersiapkan hari esoknya bukan di bumi, di kekekalan, tanpa kejahatan, tanpa kelicikan. Nah, di sini anak dunia lebih licik. Tetapi orang percaya pasti lebih beruntung, saudaraku. Nah, menghadap tahta pengadilan Kristus itu sesuatu yang mutlak, yang pasti kita akan alami. Untuk hal yang belum tentu kita alami, ya, kita manusia pada umumnya bisa mempersiapkan diri dalam bentuk asuransi. Mengapa untuk kekekalan kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri? Padahal kematian bisa kita alami setiap saat. Apalagi dengan COVID-19 ini, saudara. Kita harus menjadikan kesiapan bertemu dengan Hakim yang agung, yaitu Tuhan, sebagai hal yang utama. Dan kalau saudara mau, mestinya sebagai satu-satunya agenda hidup kita. Nah, banyak orang yang tenggelam dengan berbagai masalah-masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Fokusnya hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Sampai dia tidak memperkarakan bagaimana keadaannya nanti di hadapan Tuhan di pengadilannya. Saudara, sadarlah. Siumanlah, saudaraku. Kalau saudara tidak mulai sekarang memperkarakan hal ini, saudara tidak akan pernah memiliki kehidupan yang benar-benar siap menghadapi tahta pengadilan Kristus. Banyak orang berpikir bahwa ada saatnya mereka akan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Sebenarnya cara berpikir ini sesat. Dan iblis berhasil mengecoh, menipu banyak orang dengan pikiran tersebut. Bahwa ada saat di mana mereka akan bersiap-siap menghadapi kematian. Menghadapi pengadilan. Nah, kebodohannya adalah kalau orang tidak mulai sejak dini mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Tuhan, maka ia tidak pernah memiliki irama untuk bisa menghadapi pengadilan Tuhan, saudaraku. Hal mempersiapkan diri menghadap pengadilan Tuhan ini, saudaraku, harus dilakukan sejak dini. Ini untungnya banyak sekali, saudara, besar. Dan saya mengajak saudara mulai saat ini. Setiap hari menghadap Tuhan dalam doa, ya. Seakan-akan saudara sedang menghadap tahta pengadilan Allah. Istilahnya itu simulasi. Jadi kita membawa kepada keadaan seakan-akan hal itu sedang terjadi atau berlangsung. Sebuah tiruan seakan-akan apa yang diperagakan itu sedang berlangsung. Simulasi, saudaraku.
Banyak kan saudara orang-orang melakukan simulasi. Seperti misalnya hendak dikunjungi pejabat tinggi, simulasi bagaimana mempersiapkan ruangan. Kalau ditanya oleh pejabat tinggi itu dengan pertanyaan ini jawabnya apa? Kalau menanyakan itu jawabnya apa? Simulasi. Ya, ada simulasi. Juga pada waktu pemilihan umum ada simulasi. Bagaimana melakukan pemilu. Ya. Lewat satu pintu nanti daftar dulu, mengambil kertas dan seterusnya. Simulasi. Nah, kita harus mempersiapkan diri untuk simulasi seperti itu. Jadi kita membawa diri kita di hadapan Allah. Seakan-akan kita sedang ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Lakukan itu saudaraku. Dan memang kita setiap hari kan harus berdoa. Makanya jangan buru-buru, harus siapkan waktu minimal 30 menit. Ada waktu kita mengucap syukur, ada waktu kita minta ampun, kita simulasi seakan-akan kita sedang ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nah, pada waktu itulah saudara, Tuhan pasti berbicara kepada kita. Tuhan pasti menunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Ya, Tuhan tidak akan diam. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mau mengenali diri kita secara benar, mengenali apa penilaian dan pandangan Tuhan terhadap kita, Tuhan pasti memberitahukan. Pasti. Dan hidup menjadi lebih menarik dan bergairah sebab yang pertama kita akan membenahi diri kita. Kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan apa yang ada pada kita. Kita mau benahi. Jangan sampai ya kita menghadap Tuhan dengan tangan yang masih berlumpur dosa. Ya, berlumur dosa. Harus bersih. Ya, selain tidak ada dosa yang dilakukan, juga tidak ada keterikatan dengan dunia ini, saudara. Tidak ada keterikatan dengan dunia. Saudara bisa memiliki rumah, mobil, dan semua fasilitas, tetapi hati saudara tidak terikat dengan dunia. Ya, ini membuat kita, saudaraku, makin hari makin bersih. Karena kita terus membenahi diri. Nah, orang-orang yang membersihkan diri seperti ini, saudara, karakternya akan pasti terbentuk. Allah akan bimbing, Roh Kudus akan tuntun, sehingga kita makin serupa dengan Yesus. Ada target yang kita mau capai. Sebab setiap kali kita simulasi, kita menemukan salah kita, Tuhan akan pasti memberikan tuntunan apa yang harus kita lakukan. Dalam simulasi tersebut, saudara, kita memberi diri dikoreksi oleh Tuhan. Kita memberi diri diselidiki oleh Tuhan. Wah, indah sekali. Kita bisa mengenali diri kita dengan lebih baik, lebih jelas, lebih terang. Kalau ada dosa, kesalahan, kita bisa minta ampun, kita bisa minta maaf, saudara. Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu.
pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Saudara, Tuhan akan terus membenahi kita. Sementara kita dibenahi, Tuhan akan menunjukkan kepada kita level-level berikut yang harus kita capai. Jadi kita moving to the next level. Kita moving, kita bergerak terus. Tuhan akan memberikan kita gairah. Bagaimana kita bisa menjadi anak kesukaan. Kalau sampai ada gairah ini dalam hidup kita, saudara jadi manusia yang benar-benar beruntung. Banyak orang yang gairahnya, saudara, bukan ditujukan kepada Tuhan bagaimana bisa menjadi anak kesukaan Tuhan. Tetapi bagaimana disenangkan oleh berbagai materi, fasilitas dunia, pujian, sanjungan manusia. Dan itu sudah menjadi irama hidup yang permanen, yang kokoh, yang kuat di dalam hidup setiap orang. Kalau kita tidak menanggalkan gairah yang salah ini, kita membawa diri kita ke api kekal, saudara. Karena orang yang masih memiliki gairah mencari kesenangan bagi dirinya sendiri, tidak mungkin mencari kesenangan bagi Allah. Tidak mungkin. Saudara, kalau kita memiliki gairah bagaimana menjadi anak kesukaan, pasti kita akan berusaha setiap hari mengalami kenaikan, progresivitas, perkembangan, pertumbuhan dalam kekudusan dan kesucian. Ya, karakter kita akan diubah makin menjadi seperti Yesus, dan itu menyukakan hati Allah. Itu menyenangkan hati Allah. Di dalam pujian tadi, menjadi anak kesukaan Bapa, kita seperti simfoni yang merdu di hadapan Allah. Saudara, bayangkan betapa hebat hal ini, yaitu di antara sekian miliar manusia, saudara salah satu ya yang menarik hati Allah, attract hati Tuhan. Tuhan disenangkan oleh hidupmu, disenangkan oleh hidupku. Tuhan bisa senyum melihat hidup kita.
Ya, ia menguji hati kita, saudaraku. Ini menjadi kesukaan bagi Tuhan dan tentu juga harus bagi kita. Dari sejak kita bangun tidur, kita mulai benar-benar memeriksa apakah tindakan kita itu tindakan yang menyenangkan hati Allah atau tidak. Ya, kita menempatkan diri kita di hadapan Allah dan kita memandang ada mata yang selalu memperhatikan kita. Dan kita merasakan keasyikan, keindahan waktu kita memilih apa yang baik. Misalnya kita mau meledakkan emosi. Nah, kita tahu bahwa hal ini tidak menyukakan Allah. Lalu kita tidak meledakkannya. Ya. Oh, kita senang. Jadi segala hal yang kita lakukan, kita ukur. Apakah ini menyenangkan hati Allah atau tidak? Ya tentu bukan saja perbuatan kita yang kelihatan. Perbuatan yang tidak kelihatan pun juga kita perkarakan. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang salah di hadapan Allah. Tidak boleh. Kebencian, dendam, pikiran kotor, pikiran jinah, ketidakjujuran, keinginan dihormati, dihargai, dan lain sebagainya. Kita harus memeriksa diri. Dan kita berjuang bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Karena kita tahu bahwa segala hal yang kita lakukan ini akan diperhadapkan ya di hadapan pengadilan Allah. Jadi mari kita serius kalau kita menghormati Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, saudaraku. Kita melakukan hal ini. Pasti kalau kita sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan hal ini, saudaraku. Kita berusaha mengoreksi diri kita, ya. Aduh, indah sekali. Dan sejak saya menjadi Kristen ya, tentu dari kecil, dari lahir. Baru tahun-tahun belakangan ini saya bisa merasakan nikmatnya ya hidup di hadapan Allah. Ya waktu kita punya kesempatan berbuat dosa, kita bisa menolak. Aduh saudaraku, kita bisa menikmati kesucian Allah. Bisa mencium keharuman kehadiran Tuhan. Kalau dulu kita menikmati dosa, dan daging kita dipuaskan, jiwa kita dipuaskan. Dan ini yang akan membawa kita ke dalam api kekal, neraka. Tapi sekarang kita berusaha untuk melakukan apa yang menyenangkan di hadapan Allah. Kita bahagia bisa menyenangkan hati Allah. Memang ketika kita harus menyangkal diri, ya, tidak melakukan apa yang diingini daging dan jiwa kita yang cemar ini. Ada rasa sakit, ada yang hilang. Tetapi lambat laun kita bisa meninggalkannya dengan tanpa rasa sakit. Dan kita bisa menikmati kesucian Allah. Kalau dosa bisa dinikmati, kesucian juga bisa dinikmati. Orang yang bisa menikmati kesucian seperti ini, orang yang akan pasti suatu hari ketika di hadapan tahta Kristus tidak akan takut. Karena memang sudah bergaul dengan Allah secara benar. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk memiliki langkah-langkah ini. Gereja kita ini sudah lama. Ya, sekarang menjadi gereja Suara Kebenaran Injil Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, ya, dan beberapa tempat lain.
Ayo kita menjadi komunitas gereja yang benar-benar mempersiapkan diri. Ya. Benar-benar kita mempersiapkan diri untuk bisa layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jemaat GSKI Betaninginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal dan seluruh cabang di Surabaya serta sekitarnya, ya, seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Ayo kita berubah, yuk kita serius benar-benar. Hidup benar, hidup suci itu bisa. Itu mungkin karena Tuhan juga yang berbicara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi sebuah keniscayaan, saudaraku. Aduh saudara, ayo kita optimis bisa. Ya, karena kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Orang-orang yang simulasi tiap hari memeriksa diri dan berusaha agar setiap langkah hidupnya tidak melukai hati Allah. Itu orang-orang yang hidup di hadirat Allah. Nikmati itu. Kalau Allah benar-benar ada, buktikan keberadaannya. Rasakan kehadirannya, saudaraku. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Kita harus memiliki kegentaran terhadap realitas pengadilan tahta Kristus itu, pengadilan di hadapan tahta Kristus itu, saudara. Ya, kalau kita tidak memiliki kegentaran, berarti kita tidak takut akan Dia dan tidak menghormati Dia. Dan hampir semua begitu keadaan manusia. Tetapi kita, ya, dari jemaat GSKI Betaninginden ini, Manyar, Sukomanunggal, ya, Citraland, kiranya tidak terbawa oleh dunia. Kita menjadi gereja yang benar-benar berkemas-kemas, mempersiapkan diri menghadapi tahta pengadilan Kristus. Ini tidak akan membuat saudara jadi miskin, sengsara di bumi. Percaya,
Allah akan menyertai. Karena orang-orang yang serius mempersiapkan diri masuk ke dalam proses menjadi anak-anak Allah agar siap ada di hadapan tahta pengadilan Kristus adalah orang-orang yang pasti nanti menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Anggota keluarga kerajaan Allah pasti mendapat perhatian khusus dan istimewa dari Tuhan, saudara. Pasti orang-orang ini akan dipelihara Tuhan secara khusus. Anda tidak usah takut menghadapi apapun, ya. COVID-19 ini menakutkan. Kita tentu harus menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol pemerintah dengan baik. Karena itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, ya. Anggota dari warga yang harus tunduk kepada pemerintah. Harus kita penuhi aturan protokol kesehatan yang baik. Tetapi saudara, jangan takut. Kita kalau sudah penuhi bagian kita, jangan takut apapun. Kita tahu bahwa dunia makin sulit, cari nafkah juga makin sulit. Tapi jangan takut. Kenapa? Karena Allah yang hidup, Allah yang pasti pelihara kita. Apapun yang terjadi itu pasti di dalam kontrol monitor Allah. Apalagi kita anak-anaknya yang serius mempersiapkan diri menghadap tahta pengadilan Kristus. Aduh, saudara, tidak usah minta berkat. Tuhan pasti memberikan sesuai dengan bagian saudara. Allah akan mengasihi saudara dan bahkan Allah juga mengasihi orang-orang yang saudara kasihi. Percayalah, kita bisa berkata, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, Bapa. Dan kita layak menerima perlindungan Tuhan dan pantas untuk percaya kepadanya. Tetapi kalau orang tidak mempersiapkan diri menghadap tahta pengadilan Kristus, sembarangan dengan apa yang dia pikirkan, sembarangan dengan apa yang dia ucapkan, sembarangan dengan apa yang dia lakukan, berarti tidak mengasihi, tidak menghormati Allah. Tidak layak orang-orang seperti ini mendapatkan perlindungan Tuhan. Tidak pantas dia percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh orang-orang begitu. Kalau dia berkata, aku percaya padamu Tuhan, percuma, omong kosong, munafik, bohong itu. Sebab kalau percaya dengan benar kepada Tuhan, pasti dia akan menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak melukai hatinya, membuat Tuhan senyum. Nah, banyak orang yang lebih membuat hatinya senang daripada menyenangkan Tuhan. Dia lebih mencari kesenangan sendiri daripada menyenangkan Tuhan. Yang begitu tidak pantas percaya kepada Tuhan dan tidak berhak menerima perlindungan Tuhan. Untuk apa melindungi orang-orang yang tidak melindungi kekudusan Allah di dalam hidupnya? Untuk apa dia mengaku percaya kalau perilakunya tidak menunjukkan percayanya kepada Tuhan? Saya berharap saudaraku, dengan pemberitaan firman Tuhan ini saudara bertobat. Hidup tidak bercacat, tidak bercela itu mungkin. Itu bisa. Karena Allah yang memerintahkan dan tidak mungkin Allah memberi perintah yang tidak bisa kita lakukan. Setiap hari kita harus periksa tangan kita ada kenajisan atau tidak.
Apakah masih ada keterikatan dengan dunia ini? Saudara, kekekalan itu mengerikan. Memang ketika langit belum menjadi tembaga, tidak ada perang, ya, belum ada bencana, erupsi atau tsunami, manusia masih tenang-tenang, ya. Pandemi COVID-19 masih bisa dihadapi, tapi dunia ke depan akan makin sulit, saudaraku. Oleh sebab ini pilihan kepada jemaat GSKI Betaninginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekitar di kota Surabaya ini, ayo kita berubah. Ya, percayalah saudara tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Jangan berpikir seperti anak-anak dunia berpikir. Dan ini adalah pilihan. Anda harus memilih. Jangan mengalir saja. Anda akan terbawa oleh dunia dan tergilang di api kekal. Ini pilihan. Mengapa dikatakan kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus? Mengapa? Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10 tadi harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Satu, karena Yesuslah yang telah menebus kita. Dan Bapa mempercayakan pengadilannya kepada anaknya. Dua, karena pengadilan itu memiliki ukuran standar serupa dengan Kristus. Kalau kita mempersiapkan diri atau mau mempersiapkan diri menghadap tahta pengadilan Kristus, kita harus berusaha, berjuang menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus artinya kita memiliki kecerdasan rohani, kepekaan, di mana dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini pilihan. Saudara harus menguatkan hati, meneguhkan hati, membulatkan tekad, memilih Tuhan. Aku memilihmu, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan
Tuhan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Saudara, jangan ragu, jangan takut. Ambil keputusan memilih Tuhan. Jadikan kekristenan itu segalanya dalam hidupmu. Kekristenan bukan bagian hidupmu, tetapi seluruh hidupmu. Jadikan hal berkenan di hadapan Allah sebagai satu-satunya agenda hidup kita. Ya, satu-satunya agenda hidup kita. Dengan cara demikian, saudara benar-benar menghormati Tuhan dan mengasihi Dia. Saudara akan bisa melihat bukti orang yang benar-benar mengasihi Dia dan menghormati Dia itu berbeda dengan orang yang tidak mengasihi dan tidak menghormati Dia. Jangan berurusan dengan Tuhan hanya karena Anda sakit untuk mohon kesembuhan. Jangan kita berurusan dengan Tuhan hanya karena saudara memiliki masalah ekonomi untuk bisa mendapat jalan keluar dan berbagai problem-problem lain. Kita berurusan dengan Tuhan karena kita mau mengenali diri kita. Apa penilaian Tuhan atas diri kita? Kita mau belajar untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, saudara. Kita bersyukur ada di GSKI, Betani Nginden, Manyar, Citralen, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekitar di kota Surabaya ini. Mengapa? Karena kita bisa mendengar firman seperti ini dan dituntun untuk benar-benar menuju langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ini inti kekristenan, saudaraku. Ini pilar kekristenan yang benar. Kesucian hidup, langit baru, bumi baru, dan hidup di dalam pengabdian kepadanya. Saya mengajak saudara untuk berubah, untuk bertobat, dan itu mungkin, itu bisa. Oleh sebab itu kita mengakhiri pemberitaan firman ini dengan berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Amin. Mari saudara berdiri katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapa, saya berdoa untuk jemaat-Mu yang menghadapi persoalan sakit penyakit. Kami mohon agar Tuhan berkenan menyembuhkan, baik yang sedang dialami sendiri maupun yang sedang diderita oleh orang-orang yang dikasihi. Aku berdoa untuk jemaat yang dalam problem keuangan, hutang piutang, masalah ekonomi. Aku mohon Bapa menolong mereka yang dalam problem pekerjaan, usaha, bisnis. Tuhan juga tolong. Aku berdoa untuk jemaat
GSKI ini, Betaningin dan Manyar dan tempat-tempat lain. Di dalam pelayanan Bapak Gembala Sidang, Pendeta Aswin, Bapak berkati. Gembala Sidang kami, gembala yang kau percayakan mengembalakan GSKI di Surabaya ini, Tuhan, Engkau beri hikmat. Engkau beri pencerahan, Engkau beri marifat, agar gembala yang kau tunjuk Pak Aswin bisa mengembalakan dengan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
Yesus.